Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, kita sering ketika kita berdoa, di dalam doa kita meminta syafaat. Sebelum itu akan lebih baik jika kita memahami apa itu syafaat, agar kita tidak terjerumus pada pemahaman yang keliru. Secara istilah, syafaat adalah menjadi perantara dalam menyelesaikan hajat, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan yang bisa menyelesaikan hajat. Di antara syafaat yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah SAW yang disebut syafaatul uzma, yaitu syafaat yang beliau berikan pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam hadis syafaat yang panjang seperti pada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang singkatnya diceritakan bahwa di akhirat nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kondisi saat itu sangat dahsyat, di mana matahari didekatkan, semua merasa kepayahan, satu harinya sama dengan 50.000 tahun namanya. Manusia mendapatkan ilham, mereka datang ke nabi-nabi untuk meminta pertolongan. Dan tidak ada nabi yang sanggup melakukannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak langsung meminta. Terlebih dahulu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Rasul diberi syafaat untuk memberikan syafaat kepada manusia. Itulah syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk kepada penduduk mahsyar, yang isinya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyegerakan hari keputusan. Kita berharap untuk mendapatkan syafaat tersebut. Akan tetapi tidak semua yang meminta pasti diberikan. Yang pasti ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkan syafaat tersebut. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang diberikan syafaat tersebut. Teman-teman semua, syafaat yang diberikan oleh Rasulullah dan juga oleh yang lain, semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat As-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard, tsumma ilaihi turja'un." Katakanlah bahwa semua syafaat itu milik Allah, hanya miliknya kerajaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepadanya kalian dikembalikan. Allah tegaskan dalam ayat di atas bahwa syafaat itu hanya milik Allah saja. Maka ketika kita mengetahui syafaat hanya milik Allah saja, maka seharusnya ketika kita meminta, maka minta kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu malaikat, nabi, orang-orang soleh, kuburan orang-orang soleh, dan sebagainya. Maka ketika seseorang tidak memahami bahwa syafaat itu semua hanya milik Allah, mereka bisa terjerumus pada kesalahan berupa berdoa meminta syafaat pada selain Allah. Kalau ada yang bertanya, bukankah malaikat, nabi, orang-orang soleh memiliki syafaat? Bukankah mereka memberikan syafaat? Maka jawabannya, memang benar, mereka memiliki dan memberikan syafaat. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasanya syafaat yang diberikan mereka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memberikan syafaat pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalam ayat kursi Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Maka seandainya malaikat, nabi, orang-orang soleh ingin memberikan syafaat, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka syafaat itu tidak bisa diberikan. Dan betapa banyak syafaat dari malaikat yang tidak bermanfaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah mengizinkan, bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Dari ayat ini disebutkan bahwa hanya orang yang Allah ridhoi saja yang berhak mendapatkan syafaat. Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang Allah ridhoi? Bagaimana supaya kita menjadi orang yang Allah ridhoi, sehingga Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat untuk bisa memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah, pertanyaan kita ini sudah diwakili oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Nabi SAW menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dengan ikhlas dari dalam lubuk hatinya. Di sini Nabi menjawab, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersungguh-sungguh mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas. Ikhlas bermakna hatinya membenarkan apa yang di lidahnya, lidahnya membenarkan apa yang ada di hatinya. Maka ketika yang dipersyaratkan untuk mendapatkan syafaat adalah tauhid yang murni, yaitu kalimat la ilaha illallah dengan mengerjakan konsekuensinya, maka tidak ada syafaat bagi orang yang mengerjakan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan lawan dari tauhid. Teman-teman semua, kita harus berhati-hati agar kita tidak salah dalam memahami konsep tentang syafaat ini. Ketika salah dalam memahami konsep ini, bisa menjerumuskan kepada perbuatan kesyirikan, yaitu meminta syafaat itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada malaikat, nabi, orang soleh, kuburan, dan sebagainya. Karena ketika kita meminta kepada itu semua, artinya kita meyakini ada selain Allah yang memiliki syafaat, dan ini termasuk bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi kesyirikannya adalah karena ia berdoa kepada selain Allah dan meyakini ada selain Allah yang memiliki syafaat, padahal Allah mengatakan qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard tsumma ilaihi turja'un. Dan kesyirikan itu justru merusak tauhidnya dan menjauhkan dari syafaat yang ia minta, karena dia mengerjakan sebab-sebab yang justru menjauhkan dari syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah hanya menjadikan kesempurnaan tauhid sebagai sebab untuk mendapatkan syafaat, karena dengan kesempurnaan tauhid menjadikan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.